Karnaval memperingati Hari Jadi Klaten ke-220 dan HUT ke-79 RI diwarnai insiden kuda mengamuk. Seekor kuda yang tengah ditunggangi Kades Bawah Kecamatan Cawas tiba-tiba mengamuk dengan mengangkat kaki depannya hingga penunggang terpelanting. Kades bernama Ponidi ini pun terjatuh dan pingsan di karpet merah di depan panggung kehormatan. Petugas keamanan dan warga yang ada di lokasi segera membantu mengevakuasi korban ke ambulans. Korban dibawa ke RSUP Dr. Soraji Tirtonegoro untuk mendapatkan perawatan karena ada benturan di kepala. Acara kembali dilanjutkan, total ada 44 kontingen kendaraan hias dari sejumlah instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah terpergok hendak mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Riakudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Warga sekitar yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Pelaku yang sudah terpojok membalas lemparan warga. Sebelumnya, pelaku juga berpura-pura menjadi orang dalam gangguan jiwa agar warga takut untuk menangkapnya. Pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan dihakimi oleh warga yang geram dengan tingkah pelaku. Iya, lo masuk ke dalam sini, Joni. Oh, lewat loteng? Iya, dari pucuk, habis yang jebolnya kalau. Oh, sudah ngambil apa, Bu? Belum sempat ngemik, oleh ketahuan kan. Teriaki oleh warga sini kan. Warga menyerahkan pelaku ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat ulah pelaku, atap rumah warga mengalami rusak berat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Usai menjadi sasaran amuk massa, Renaldi Pohan, pelaku pencurian kotak amal masjid, diamankan oleh sejumlah warga. Pria 24 tahun ini ditangkap di seputaran Jalan Kenanga, Kota Padang Sidempuan, sesaat setelah melancarkan aksinya dan berusaha kabur. Pelaku tidak berkutik setelah aksinya membobol 2 kotak amal masjid Baitul Rahman terekam kamera pengawas. Untuk membobol kotak amal, warga Panyanggar, Kota Padang Sidempuan ini menggunakan tang dan obeng. Dari aksinya tersebut, pelaku menggasak uang Rp410.000. Sebelum beraksi, warga sempat melihat Renaldi berada di seputaran masjid, diduga untuk memantau kondisi lingkungan. Rupanya saya cek itu yang kotak infak yang di ruangan perempuan udah jebol. Nah, terus udah jebol, saya langsung ke ruangannya yang laki-laki kan. Saya cek juga rupanya udah jebol semuanya. Terus saya lari ke ruangan CCTV, saya cek, nah dia lah yang pelakunya ini. Selanjutnya, warga membawa pelaku dan barang bukti uang curian ke Mapolres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Satu unit mobil minibus terbakar hebat setelah mengisi BBM di salah satu SPBU yang ada di Kota Bengkulu. Petugas pemadam kebakaran menyayangkan saat kejadian alat pemadam di SPBU tersebut tidak ada yang berfungsi sehingga kebakaran tidak bisa diantisipasi. Satu unit mobil minibus terbakar hebat setelah mengisi BBM di SPBU Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu pada Selasa siang. Mulanya ada percikan api dari mobil berpenumpang 3 orang dalam satu keluarga tersebut saat mengisi BBM. Pengendara pun berupaya menjauhkan mobilnya dari pompa SPBU, namun baru berjalan beberapa meter, mobil terbakar hebat dan para penumpang langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas PBK dan Penyelamatan Kota Bengkulu menyayangkan sejumlah alat pemadam kebakaran yang berada di SPBU tersebut tidak dapat berfungsi sehingga kebakaran tidak bisa diantisipasi. Kita sayangkan ini ya dari pihak SPBU, nah, itu aparnya itu mayoritas itu nggak bisa difungsikan. Tadi sudah diakui sendiri sama teman-teman dari pom bensin ini yang dia sendiri menggunakan. Yang kecil itu nggak ada yang bisa berfungsi, apar itu yang 9 kilo, yang 3 nggak bisa berfungsi. Terus apap itu yang besar itu juga sudah kedaluarsa.
Akibat insiden ini pengendara mobil mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 400 ruko dan kios di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir semua bagian pasar. Kebakaran hebat melanda pasar induk Krian di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Api berawal dari terbakarnya kios penjual alat bangunan, di mana terdapat banyak bahan bakar berupa tiner dan LPG yang ada di dalam kios tersebut. Akibatnya, lebih dari 400 ruko dan kios yang hangus terbakar. BPBD Sidoarjo menurunkan 16 unit mobil damkar, ditambah lagi 8 unit mobil damkar dari Dinas Damkar Kota Surabaya yang datang ke lokasi melakukan pemadaman. Setelah 6 jam, si jago merah akhirnya berhasil dijinakan. Sejumlah pedagang nampak menyelamatkan barang dagangannya yang belum sempat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Sedangkan penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan menerjunkan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, peristiwa kebakaran sebenarnya bisa diantisipasi dengan melakukan sejumlah langkah pencegahan. Tindakan antisipasi sangat diperlukan guna menghindari kerugian material atau bahkan jatuhnya korban jiwa. Kebakaran besar melanda 2 wilayah di Jakarta beberapa waktu lalu. Di Manggarai, Jakarta Selatan, 200 rumah di 2 RW terbakar. Sehingga 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa harus mengungsi. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga karena korsleting listrik. Sementara itu, api juga membakar 120 rumah semi permanen dan 35 lapak pengepul barang bekas di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, seorang warga ditemukan tewas dan sedikitnya 70 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah semi permanen. Dari kedua kasus kebakaran rumah di Jakarta yang dipicu korsleting atau hubungan arus pendek, 2 peristiwa kebakaran ini seakan menjadi peringatan bagi warga masyarakat untuk lebih waspada dan bisa mengantisipasi sejak awal akan bahaya amukan si jago merah. Langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan warga masyarakat agar lingkungannya dapat terhindar dari bahaya kebakaran yang mematikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta motor klasik maupun motorsport, warung kopi di Sleman, Yogyakarta 1 ini patut dikunjungi. Di warung kopi yang bernuansa museum motor ini terdapat koleksi motor antik dan kekinian dari masa ke masa yang pernah ada di Indonesia. Montero, warung kopi dan bikers base camp yang terletak di Pakem, Sleman, Yogyakarta ini memajang puluhan motor antik di setiap sudutnya. Bak museum motor, warung kopi ini mengoleksi sekira 70 motor klasik dan sport berbagai merek yang pernah ada di Indonesia. Salah satu yang menarik, motor klasik tahun 63 berwarna biru yang merupakan salah satu motor elektrik starter pertama dan hanya ada 1 di Indonesia. Tidak hanya dapat melihat puluhan motor antik sembari menikmati sajian. Di warung kopi ini, pengunjung juga disuguhkan pemandangan alam kemegahan Gunung Merapi. Terus
pemandangan eksklusif ke alam ya. Tempatnya parkir cukup lumayan. Rata-rata teman kita banyak juga nongkrong di sini juga di Montero ini. Bener-bener semua kalangan kita berusaha, pokoknya siapapun, bahkan yang tidak naik motor tapi hobi motor, kita sediakan tempat untuk mereka bisa happy di sini, bisa nongkrong, bisa makan, bisa nostalgia motor-motor dari masa-masanya mereka dulu punya motor apa, atau mungkin motor-motor impian mereka yang mereka sekarang belum punya, kita coba buat. Warung kopi dan Bikers Base Camp ini buka setiap hari Rabu hingga Senin, mulai pukul 3 sore hingga 11 malam, dan saat akhir pekan mulai pukul 8 hingga 11 malam dengan harga kuliner mulai Rp10.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi DJKA. Sebelumnya Hasto sempat meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada 16 Agustus lalu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan KPK terkait kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkereta-apian tentang pengadaan proyek jalur kereta api. Usai menjalani pemeriksaan 4,5 jam dengan 21 pertanyaan dari penyidik, Hasto yang didampingi kuasa hukumnya memberi keterangan. Dikatakan Hasto, dirinya ditanya soal perkenalannya dengan Harno Trimadi, ex-direktur Prasarana Perkereta-apian DJKA Kemenhub yang merupakan salah satu terpidana kasus tersebut. Bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Kasus korupsi DJKA Kemenhub sendiri bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023 lalu. KPK menetapkan 17 orang dan 1 perusahaan sebagai tersangka kasus korupsi. Kedatangan Hasto ke KPK setelah meminta penjadwalan ulang pada 16 Agustus lalu. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan baru terkait syarat partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Dengan putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Berbekal 14% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta 2024, PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri. PDIP langsung menggelar rapat untuk membahas pilkada. PDIP juga mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung di pilkada Jakarta. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, terkait putusan MK tersebut, pihak Anies Baswedan menyatakan siap untuk dicalonkan pihak PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan siap melakukan komunikasi dengan PDIP. Jadi ini kita akan sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama, dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Dan memang komunikasi yang intens juga menjadi hal yang jadi pertimbangan baik. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI. Bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama untuk dengan PDI Perjuangan. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman PDI bisa memutuskan kita bisa berjalan bersama. Ya, masih seputar pilkada, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan tunjangan insentif untuk jajaran KPU pusat dan daerah pada rapat konsolidasi nasional persiapan pilkada 2024. Jokowi menyampaikan kenaikan akan sebesar 50%. Menghadiri rapat konsolidasi nasional persiapan pilkada 2024 di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan tunjangan insentif untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Jokowi juga menyampaikan penyelenggaraan pilkada tahun ini tidak akan kalah rumitnya dengan Pilpres. Presiden Jokowi menekankan agar masalah di masa lalu berkaitan dengan pemilih jangan sampai terulang kembali, yakni pemilih yang tidak akurat atau data terdaftar ganda. Jokowi juga menegaskan masalah distribusi logistik harus diperhatikan. Setelah dihitung kenaikan insentif pegawai KPU sebesar 50%. Saya mohon maaf, sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar, pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Sebesar 50%. Pemirsa, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam Munas 11 Partai Golkar. Bahlil disebut telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum. Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional, Rapimnas dan Musyawarah Nasional atau Munas di Jakarta Convention Center, Kompleks Gelora Bung Karno. Agenda utama Musyawarah Nasional tersebut yakni penetapan Ketua Umum baru Partai Golkar. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam Munas kali ini. Mengingat Bahlil merupakan satu-satunya calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi oleh DPP Partai melalui steering komite. Sedangkan Ridwan Hisyam, kader Golkar lain yang mendaftar, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam.
Sebelumnya, muncul kabar terkait perubahan ADART di dalam Munas untuk memuluskan langkah Bahlil sebagai Ketua Umum. Namun hal tersebut dibantah oleh Agus Gumiwang, sekaligus menegaskan bahwa perubahan ADART tidak ada kaitannya dengan calon Ketua Umum. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, iNews melaporkan. Ya, kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa. Mendukung warga Cianjur bangkit dan pulih dari gempa tahun 2022 lalu, MNC Peduli membangun 2 rumah baca dan memperbaiki fasilitas MCK untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution, kepada Bupati Cianjur Herman Suherman. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2022 lalu banyak menyisakan luka mendalam bagi warga Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya korban jiwa dan luka, banyak rumah dan fasilitas umum yang rusak terdampak gempa bumi. Sebagai bentuk kepedulian, MNC Peduli kembali memberikan bantuan guna mendukung warga untuk bangkit dan pulih pasca bencana gempa. Bantuan perbaikan 2 MCK, 2 saung baca serta perlengkapan sekolah diserahkan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Bupati Cianjur Herman Suherman di Pendopo Bupati Cianjur. Bantuan bagian daripada kumpulan dana yang dihimpun oleh MNC Peduli pada tahun 2022 lalu untuk membangun dampak dari bencana alam di Cianjur. Hari ini kita serahkan 2 pembangunan MCK dan juga saung baca ya, untuk masyarakat di Kecamatan Cigenang di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di Cianjur. Selain itu pun pada saat terjadi bencana alam, MNC Group ini banyak membantu untuk perbaikan rumah dan sebagainya. Ini tentu saja fasilitas baru pertama kali ada perpustakaan di lingkungan kantor kecamatan, dan ini manfaatnya juga untuk masyarakat khususnya anak-anak tingkat TK dan PAUD juga SD nanti secara bergilir akan diberikan jadwal di sini. Selain penyerahan bantuan, tim MNC Peduli juga menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kantor Kecamatan Cigenang dengan mengadakan perlombaan mewarnai untuk anak-anak usia dini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Jakarta masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Pulau Pramuka memiliki wisata bahari yang menakjubkan seperti keindahan terumbu karang hingga pesona hamparan hutan mangrove-nya. Budidaya terumbu karang menjadi salah satu wisata andalan di Desa Wisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Wisatawan akan diberikan edukasi tentang berbagai jenis biota laut dan bahkan bisa turut menyelam untuk melakukan konservasi terumbu karang di bawah laut. Didukung dengan pesona alamnya yang indah, Desa Wisata Pulau Pramuka masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Desa wisata ini diharapkan mampu mendatangkan wisatawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Di tahun 90-an itu kalau diving di sini nih rasanya sama seperti diving di Raja Ampat dan Labuan Bajo. Ikan-ikannya besar-besar dan keadaan karangnya itu sangat bagus. Namun setelah 20 tahun lebih banyak tantangan di sini. Oleh karena itu kita ingin kembalikan agar Desa Wisata Pramuka, Pulau Pramuka ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menparekraf juga menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif. Di hadapan para pelaku UMKM, Sandiaga mendorong kebangkitan ekonomi kreatif, serta siap memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, kuda laut Nusantara Angels berhasil mengamankan 1 tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia kategori putri. Tim asal Jakarta ini berhak berlaga di Liga Futsal Profesional kategori putri musim 2024-2025. Klub futsal putri kuda laut Nusantara Angels berhasil promosi ke Liga Futsal Profesional musim 2024-2025 kategori putri.
setelah mengandaskan lawannya Carmila Sari Futsal dengan skor 5-2. Bertanding di GOR Pancasila UGM Yogyakarta, tim asal Jakarta ini tampil penuh percaya diri dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Kemenangan ini membuat kuda laut Nusantara Angels menduduki peringkat pertama klasemen dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia. Sedangkan di laga kedua, tim FC Junior Ewako bertanding melawan Inspire Girl FC. Meski berhasil menang dengan skor 5-2, namun Inspire Girl FC masih harus meraih poin untuk promosi. Besok akan bertanding lagi di pertandingan terakhir untuk menentukan siapa peringkat 1 dan 2-nya untuk lolos ke Liga Pro Futsal. Yang putri khusus di posisi grup, jadi peringkat pertama dan peringkat kedua saja. Satu tiket untuk promosi ke Liga Futsal Profesional masih akan diperebutkan oleh 2 tim dari kategori putri. Sementara itu, 1 tim lagi yakni FC Junior berada di dasar klasemen sebagai juru kunci. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu 2024 lalu dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedua anggota legislatif terpilih ini berjanji akan mengawal program pro rakyat demi kesejahteraan masyarakat Oku, Sumatera Selatan. Yeri Ferliansa dan Andaran Simbolon menjadi 2 kader Partai Perindo yang dilantik menjadi anggota DPRD Ogan Komering Ulu periode 2024-2029. Keduanya resmi dilantik bersama anggota DPRD terpilih lainnya di gedung DPRD Oku. Kedua kader Partai Perindo ini akan berusaha mewujudkan visi misi Partai Perindo untuk masyarakat Oku. Alhamdulillah kita berdua dari Partai Perindo telah selesai diakad sumpahkan, dan kebetulan tadi sudah disebut juga bagaimana kita di dalam sumpah kami untuk mengedepankan aspirasi masyarakat, terkhususnya di dapil masing-masing. DPRD Oku memiliki 35 anggota legislatif, di mana 8 kursi dari PAN, Partai Nasdem dan Gerindra masing-masing 4 kursi, Partai Hanura dan PKB masing-masing 3 kursi, sementara Partai Perindo, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan Partai Demokrat masing-masing 2 kursi, dan terakhir PKN 1 kursi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Menikmati keindahan alam Malang, Jawa Timur sambil memacu adrenalin. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Malang, Jawa Timur tidak hanya kaya akan keindahan alam, budaya, dan kuliner saja, namun juga lokasi yang asyik untuk kegiatan yang menguji adrenalin. Seperti di Jembatan Tegaron yang terletak di Kecamatan Gepanjen. Vina Philips dan Ladislau akan beraktivitas rope jump. Kota Malang, Jawa Timur bukan hanya kaya akan keindahan alam, budaya, dan kulinernya saja, tapi juga sebagai lokasi yang asik untuk berkegiatan yang menguji adrenalin gue. Bersama Glamour Adventure, gue akan melompat dari Jembatan Tegaron ini, Tradikers. Ketinggian jembatan ini kira-kira sekitar 30 meter nih. Waduh, rasanya nggak sabar ya buat ngelompat. Enak kali ya. Tapi kok lutut dan tangan gue nggak mau lepas sih dari pegangan ya? Ya ampun, ya ampun. Mas, udah lu nggak usah dipakai dulu deh, gue makin grogi nih. Ayo Vina, masa gitu doang nyerah? Makanya jangan lihat ke bawah, langsung lompat aja Vin. Ngemeng aja lau, Le. Keringat dingin gue udah keluar nih. Aduh. Le, ampun deh Le, nyerah nih gue. Butuh waktu nih gue untuk ngumpulin keberanian plus tenaga. Oke Tradikar, sambil menunggu keberanian Vina, mendingan gue duluan deh yang lompat.
Kalau gue selalu kalau mau melakukan kegiatan macu adrenalin buat jantung kita berdebar, itu gue harus selalu shaking atau enggak bergerak. Karena itu akan membuat kita lebih santai. Betul. Oke, this is it. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi gue mikir tahu nggak apa? Pas gue loncat, memang gue akuin gue tegang. Itu manusiawi. Tapi pas lu udah muter salto, dalam hati gue mengucapkan, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Gimana, siap? Siap. Bener? Siap. Oke ya, tak potong ya. Oke, awas. Jadi Tradikas, rasanya pertama kali tuh bener-bener kayak wah gitu banget. Gak sampai 3 detik, sumpah cuman sedetik bahkan. Habis itu gue udah tenang banget deh. Enak banget. I feel alive. I feel alive. Tunggu, rasanya sayang kalau gue cuma lompat sekali aja. Boleh kali sekali lagi. Terserah lu, Le. Gue liatin aja ya dari atas. Itulah keseruan kita. Makanya tetap di